Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nani Rusnaini, SEMM, selaku dosen pembimbing saya, dan kepada yang terhormat Bapak Ahmad Lutfi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Endresyana Susantri dengan NIM 2110101050170. Saya dari program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terhadap rasio profitabilitas pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk tahun 2015 sampai tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian saya. Perusahaan merupakan entitas ekonomi yang menjalankan aktivitas produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi untuk mencapai tujuan seperti memperoleh keuntungan dan memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Industri rokok di Indonesia seperti PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk memiliki pasar yang besar dan terus berkembang. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang menghadapi tantangan keuangan selama periode 2015 sampai 2024. Terdapat tren penurunan current ratio dan return on asset yang menunjukkan melemahnya likuiditas dan efisiensi operasional. Di sisi lain, debt to equity ratio meningkat, menandakan ketergantungan yang semakin besar terhadap utang. Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti karena rasio likuiditas dan rasio solvabilitas memegang peranan kunci dalam mendukung profitabilitas perusahaan. Dengan meningkatnya persaingan industri rokok, kemampuan mengelola sumber daya secara efisien sangat menentukan kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Yang berikutnya tinjauan pustaka atau di sini saya akan menjelaskan juga definisi dari semua variabel dalam penelitian ini. Yang pertama itu rasio likuiditas. Menurut Kasmir 2019 halaman 130, rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan current ratio yang merupakan salah satu alat ukur dari rasio likuiditas. Menurut Kasmir 2019 halaman 134, current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Yang kedua, rasio solvabilitas. Menurut Kasmir 2016 halaman 151, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibayar dengan utang. Peneliti menggunakan debt to equity ratio sebagai salah satu alat ukur rasio solvabilitas. Menurut Kasmir 2017 halaman 157, debt to equity ratio yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Yang ketiga itu rasio profitabilitas. Menurut Kasmir 2019 halaman 196, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan return on asset sebagai salah satu alat ukur dalam rasio profitabilitas. Return on asset sendiri merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba atau aktiva yang digunakan. Berikutnya hipotesis. Menurut Sugiono 2017 halaman 159, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diduga rasio likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap rasio profitabilitas pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk tahun 2015 sampai tahun 2024. Yang kedua, diduga rasio solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap rasio profitabilitas pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk 2015 sampai 2024. Yang ketiga, diduga rasio likuiditas dan rasio solvabilitas berpengaruh secara simultan terhadap rasio profitabilitas pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk tahun 2015 sampai 2024. Berikutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Yang kedua, populasi yaitu seluruh laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Yang ketiga, sampel yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk tahun 2015 sampai 2024. Yang keempat, sumber data yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk tahun 2015 sampai tahun 2024. Yang terakhir, teknik analisis data yaitu uji analisis statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji regresi linear berganda, yang keempat uji hipotesis, yang kelima uji koefisien. Yang berikut hasil penelitian. Di sini menjelaskan hasil penelitian uji regresi linear berganda. Dari data yang diperoleh, konstanta menghasilkan persamaan regresi mempunyai nilai konstanta sebesar 3528,328. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai current ratio dan debit to equity ratio sama dengan 0, maka nilai return on asset diprediksi sebesar 3528,328. Yang berikut variabel current ratio terhadap return on asset, di mana diperoleh dari data variabel current ratio mempunyai nilai koefisien variabel negatif sebesar minus 0,004. Setiap peningkatan current ratio sebesar 1 unit akan meningkatkan return on asset sebesar 0,004. Yang ketiga, variabel debit to equity ratio terhadap return on asset. Dari data yang diperoleh, variabel debit to equity ratio mempunyai nilai koefisien variabel negatif sebesar minus 0,242. Setiap peningkatan debit to equity ratio sebesar 1 unit akan meningkatkan ROA sebesar 0,242 dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil penelitian berikutnya itu uji T dan uji F. Yang pertama itu uji T. Uji T di sini mendapatkan nilai current ratio terhadap ROA yaitu nilai T hitungnya sebesar min 0,697 dan T tabelnya 2,3646, di mana T hitung lebih kecil dari T tabel. Dan nilai signifikasinya yaitu 0,508 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara current ratio terhadap return on asset. Yang kedua, debit to equity ratio terhadap return on asset. Nilai T hitung diperoleh minus 7,131, di mana T tabelnya itu 2,36462. Jadi dapat disimpulkan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan nilai signifikasinya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu terdapat pengaruh signifikan antara debit to equity ratio terhadap return on asset. Berikutnya uji F. Uji F dapat nilai uji F yaitu sama dengan 49,009, ya, di mana F tabelnya itu senilai 4,47
dapat disimpulkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikasinya itu 0,000, di mana ini lebih kecil daripada 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya yaitu secara simultan current ratio dan debit to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Hasil penelitian berikutnya yaitu uji koefisien determinasi. Dari data yang telah diuji, hasil nilai R kuadrat sama dengan 0,933 atau 93,3%. Artinya, current ratio dan debit to equity ratio berpengaruh terhadap return on asset sebesar 93,3%, sementara sisanya 6,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang berikutnya kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil dari penelitian ini. Yang pertama, tidak terdapat pengaruh secara parsial antara rasio likuiditas terhadap rasio profitabilitas pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Yang kedua, terdapat pengaruh secara parsial antara rasio solvabilitas terhadap rasio profitabilitas pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh secara simultan antara rasio likuiditas dan rasio solvabilitas terhadap rasio profitabilitas pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Yang terakhir saran, yang pertama itu untuk perusahaan. Sebaiknya dapat mengurangi hutang yang tidak terlalu diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya agar tetap menjaga kestabilan likuiditas dalam kondisi baik. Yang kedua, untuk investor. Diharapkan dapat mempertimbangkan faktor lain yang berdampak pada perusahaan, sebab faktor-faktor tersebut mengindikasikan kinerja perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dan terakhir itu untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan agar dapat memperpanjang periode tahun penelitian guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini akan memungkinkan implementasi riset yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.